Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita memiliki sebutan yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang bilang kalau kita itu baik, ada yang bilang kalau kita adalah orang yang bisa diandalkan. Tetapi di dunia yang tidak sempurna ini, kita pasti memiliki sebutan yang negatif juga. Kita sendiri nggak tahu dari mana sebutan itu datang, dari orang dekat maupun jauh. Sehingga rasanya diri kita memiliki banyak versi bagi banyak orang. Kalau gitu, apakah diri kita yang dulu akan memikirkan hal yang sama? Apakah diri kita yang terdahulu akan memikirkan kita dengan konotasi positif atau malah akan negatif? Dan rasanya kita adalah orang yang jauh berbeda. Lalu jika kita melihatnya, apakah kita akan menyesali diri kita yang dulu? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul ketika gua menonton anime Monogatari of dan Monster Season episode 3 hingga 4 ini. Apakah episode tersebut memiliki jawaban dari pertanyaan yang gua ajukan tersebut? Ayo, mari kita membahas hal tersebut bersama. Monogatari of dan Monster Season ini memiliki tema yang cukup jauh dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Bakemonogatari. Bakemonogatari selalu membahas bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah yang muncul tanpa mengandalkan orang lain. Mengandalkan dalam hal ini adalah membiarkan seseorang menyelesaikan masalah tersebut secara penuh. Kalian bisa ngeliat video gue yang ini berjudul Mengapa Kita Menolong Orang untuk lebih lengkapnya. Dan Bakemonogatari juga membahas kedewasaan dan hidup seorang remaja atau youth seseorang. Sedangkan di Of dan Monster Season ini, kita diajukan dengan tema bagaimana kita akan hidup setelah masalah utama tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang datang setelahnya. Seenggaknya sih itu yang gue dapetin sampai episode 4 ini. Nah, kalau kita lihat di awal season, kita bisa melihat tema tersebut dengan eksposisi yang diberikan di episode pertama yang berjudul Tsukihi Andu. Tsukihi di Nisei Monogatari hanya menyelesaikan masalahnya sementara saja, sedangkan kali ini Yotsugi ingin menyelesaikan masalah tersebut secara keseluruhan tanpa melibatkan orang lain, bahkan Araragi sekalipun. Tsukihi sendiri sampai saat ini masih belum sadar dengan masalahnya. Namun, Yotsugi berusaha sampai setengah mati untuk menyelesaikan masalah tersebut dan masih bisa dikatakan gagal. Berbeda dengan episode pertama, episode 2 hingga 4 ini, kita diberi sebuah tema, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang bermunculan ini, dengan fokus utama karakter Nadeko. Masalah Nadeko ini bersangkutan dengan profesionalisme, kerja keras, kesabaran, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah masalah yang timbul setelah episode 2, yaitu menangkap semua Nadeko dalam kutip masa lalu. Di situ, pertanyaan yang gue sebutin di awal video itu muncul. Pertanyaan itu muncul dari otak gue karena semua omongan Nadeko masa lalu yang mengatakan pada Nadeko saat ini yang membuat gue berandai. Apakah kalau gue seperti Nadeko, akankah diri gue ngelawan gue dan kabur semua gitu kayak Nadeko? Atau justru mereka malah nurut 100% dengan konotasi positif? Kalau dalam case-nya Nadeko sendiri, masa lalunya memiliki konotasi yang sangat negatif dengan dirinya saat ini, dan selalu membuat Nadeko menebak-nebak dirinya sendiri atau nge-second guess dirinya sendiri gitu. Apakah dia yakin dengan kemampuannya saat ini dan bakalan ngebawain sukses untuk dia di masa depan? Atau ternyata dia harusnya tuh kembali sekolah dan mengikuti perkataan orang tuanya saja? Saat Nadeko saat ini berhasil mengambil Nadeko pertama, untungnya dia masih dikelilingi oleh teman-temannya yang dia temui selama Monogatari series ini berjalan. Dari Ogi Oshino yang nganterin Nadeko untuk ke sekolah dan nelponin si Kambaru buat nanya kemana si Mik Nadeko ini kabur. Tapi sedikit ngeselin juga, karena menurut gua Ogi Oshino ini malah ngebuat Nadeko makin menebak-nebak dirinya. Untungnya sih si Nadeko ini gak terlalu peduli dengan perkataannya si Ogi Oshino gitu. Meskipun begitu, Nadeko bener-bener gak percaya apa yang Nadeko pertama katakan dan bagaimana perilakunya di sekolah tersebut. Bayangin aja, lu ngelihat diri lu yang dulu bisa sepopuler dan jauh dari sifat lu yang dulu. Tambah lagi, dia ngebuat lu nyesel dengan perlakuan lu di masa lalu itu. Kalau kalian ngelihat diri kalian seperti itu, yang ada kalian tambah gila kan? Untungnya lagi sih, ketika Nadeko introspeksi diri, dia bertemu dengan Oikura Sodachi yang udah menginjak umur sekitar kuliah lah. Dia memberitahu kepada Nadeko bahwa kita tidak boleh menerima sebuah saran atau perkataan secara mentah-mentah maupun dari orang tua kita sekalipun. Kenapa? Karena bisa jadi mereka malah menghukum diri mereka sendiri dan menyesal atas perkataan tersebut.
Apalagi kalau mereka mengatakan hal tersebut dengan emosi. Akhirnya, Nadeko cukup ditenangkan oleh perkataan Sodachi dengan ngasih tahu kalau gak apa-apa kok kalau dia nggak sekolah. Hidup tetap berjalan, dan seenggaknya kamu bisa mencoba dewasa kalau kamu tetap hidup. Sehingga untuk saat itu, Nadeko bisa berlanjut untuk mencari dan menangkap Nadeko lainnya. Nadeko pun kembali mencari dirinya yang lain, dan akhirnya menemukan Nadeko yang paling ekstrim, Nadeko pembawa sniper. Nadeko inilah yang paling ngebuat Nadeko dan diri gue sendiri berpikir tentang pertanyaan tadi. Karena Nadeko saat ini bilang kalau perkataan Nadeko pembawa sniper sangatlah tajam, melebihi bahkan pisau sekalipun. Coba kalian bayangin, seandainya ini terjadi ke kalian. Serem gak sih? Kalian tiba-tiba bertemu dengan diri kalian yang dulu, dan malah di roasting abis-abisan sama diri kalian sendiri gitu. Nah, saat Nadeko bertemu dengan Ononoki, Nadeko pun tetap pesimis, karena sisa 2 Nadeko adalah Nadeko yang terkuat. Salah satunya adalah Nadeko Shirahebi, yang bisa ngebuat si Mick Nadeko ini memiliki kekuatan Shirahebi juga. Lalu, sesuai dengan tema yang gue bilang tadi, mereka berdua hampir tidak mungkin bisa meminta bantuan pada temannya, seperti Hachikuji, karena mereka bisa saja mengurangi kekuatan si Hachikuji itu sendiri sebagai dewa. Lalu Araragi, karena kekuatan racunnya si Nadeko ini yang bisa ngebunuh Araragi. Bahkan Gain sendiri juga nggak bisa ngebantu gitu. Ditambah lagi, Yotsugi yang kena nerf karena abis ngelawan Nadeko Shirahebi sendirian, sehingga si Yotsugi cuma bisa memakai jurusnya yang ini sekali saja. Secara eksplisit, jawaban dari pertanyaan yang gua ajuin ini belum ada. Tapi secara tidak langsung, menurut gua, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah enggak. Kalau kita bertemu dengan kiri kita yang lama, kita nggak boleh nyesal. Kenapa? Karena itulah yang membangun dan membuat diri kita apa adanya di saat ini dan detik ini. Kalau dirimu yang lalu pun membuat kamu merasa tidak enak, gua rasa kita harus tetap yakin dengan pilihan kita saat ini, atau cukup introspeksi aja gitu. Kurang lebih sama seperti jawaban Sodachi yang dia berikan tadi. Karena kalau pada akhirnya kita bukan jadi siapa-siapa pun, hidup akan terus berjalan dan seenggaknya kita bisa mengalami masa-masa dewasa hingga berumur nanti. Dan iya, itulah maksud dari judul video ini. Kita adalah total atau jumlah dari keseluruhan pengalaman, kegagalan, kesuksesan kita dari masa lalu. Sehingga menurut gua, kita harus menerima perkataan pahit jika memang bertemu dengan masa lalu, dan kita harus belajar dari perkataan tersebut. Kira-kira begitulah jawaban gua untuk filosofi atau konsep buat episode 3-4 ini. Nah, kalau kalian lihat videonya tuh belum selesai. Soalnya kita bakalan lanjut ke hal yang lebih ringan dan lebih seru, yaitu ngelihat detail animasi yang unik dan melihat hal-hal kecil dari episode 3 dan 4 Monogatari ini. Tapi sebelum itu, gue minta kalian buat subscribe, biar kalian gak ketinggalan konsep, filosofi, dan detail-detail kecil dari anime yang aji gile, aji konde ini gitu. Udah subscribe? Oke, mari kita lanjut. Di episode ketiga ini, akhirnya kita dikasih sebuah opening dengan judul Caramel Ribbon Curse Start, yang jika kita melihat liriknya secara seksama, maka hal tersebut akan mendeskripsikan perasaan Nadeko yang ngejalanin ceritanya Nade Monogatari ini. Kalau dideskripsikan sih kayaknya rasanya tuh penuh manis, asem, dan kutukan. Untuk detail lengkapnya kalian bisa nonton video gue yang ngebahas opening ini secara detail di sini. Oh iya, dari video itu gue nemuin komen ini, dan menurut gue komen ini memiliki sudut pandang yang menarik, yaitu komennya Jefta Surya Jareva 581 yang bilang kalau opening ini tuh ngambil one step further atau satu langkah lebih untuk perkembangan karakter Nadeko, atau kurang lebih mirip dengan Hanekawa di opening Chocolate White Insomnia. Gue sendiri setuju dengan komentar ini, apalagi kali ini openingnya duo gitu, kayak openingnya Hitagi sama Shikaiki, sehingga rasanya anime ini nambah lagi karakteristiknya, dan khas aja gitu kalau anime ini tuh niat banget dengan budget yang seadanya gitu. Selain itu juga, grafik dan style dari Monogatari ini tetap konsisten dan seperti yang kita ekspektasikan. Beragam style, metode anime yang digambarkan di sini dan tetap berhubungan dengan cerita yang sedang diceritakan, seperti grafik Nadeko yang banyak sekali pada awal episode 3, angka transisi yang terus berjalan dari episode 2,
Sehingga rasanya kita seperti membaca atau mendengarkan sebuah buku komik berjalan. Lalu Oikura Sodachi yang menjelaskan kemana aja dia selama ini dan rambutnya yang berbeda dengan Oikura sebelumnya. Tapi mirip banget sama Oikura di Zoku Owari Monogatari. Untuk di episode 4, menurut gua gak terlalu banyak permainan grafik yang signifikan karena banyak dialognya di episode 4 itu. Tapi mereka fokus di ekspresinya Nadeko dengan style yang banyak. Kayak ekspresi Nadeko panik pas gak sengaja ngangkat telepon Senjogahara, Nadeko seneng pas ketemu Yotsugi yang stylenya sama kayak anime Sangatsu no Lion. Ya intinya menurut gue di episode 4 ini fokus sama Nadeko dan ekspresinya aja gitu. Oh, dan detail yang paling penting di episode 4 ini adalah tangannya Ononoki Yotsugi yang mirip sama tangannya Kanbaru Suruga. Hehe. Jadi itulah jawaban dan penjelasan dari judul dan pertanyaan yang gue ajukan tadi. Monogatari season ini menurut gue beda banget sama Monogatari sebelum-sebelumnya. Gak cuma dari karakter utamanya aja yang bukan lagi Araragi gitu, tapi tema, grafik, openingnya itu tetap fresh dan gak ngebuat bosen gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Gas, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Mungkin itu dulu dari gua buat video kali ini. Sampai bertemu di analisis Monogatari, Off dan Monster Season selanjutnya. Ciao!